Pada hari ini saya akan membahas tentang ngaji online tentang al-masail fi mar'atin sholihah wa mar'in sholih, yaitu masalah-masalah di dalam pengertian perempuan soleh dan laki-laki soleh. Kitab ini membahas tentang posisi kedudukan perempuan dalam perkawinan maupun dalam kehidupan keseharian. Kitab ini sebenarnya sudah dikaji 3 hari yang lalu, dan ini hari yang ketiga ya. Ada yang ketiga, saya tinggal meneruskan saja. Dan kebetulan kemarin membahas tentang definisi perempuan sholihah dalam ayat fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Tapi ayat ini penggalan dari ayat surat An-Nisa 34. Surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Ayatnya tentang ini. Kita maknai dulu ya, karena ini kita santri ya, banyak yang ikut pengajian ini. Dan tradisi pesantren salaf itu biasanya maknanya pakai bahasa Jawa dulu, atau mungkin saja pakai bahasa Indonesia langsung, supaya yang di sana di luar Bapak juga bisa mengerti. Tidak harus menerjemah beberapa kali. Kalau harus menerjemah beberapa kali akan lebih menyulitkan. Misalnya kita pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa diterjemahkan lagi kepada bahasa Indonesia, bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Jawa, bahasa Jawa diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Kita langsung kepada bahasa Indonesia, halaman 5 yang kemarin ya kita katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ahkamil Qur'an, lan di dalam hukum Quran. Lil Jassasi, kedua Imam Jassas al-Jassani Sahifah Kamani Wasitun. Iku faqila dikatakan fihi di dalam makna ayat hafidhah. Apa sih arti ayat dari hafidhah? Hafidhatun fas-salihatu qanitatun hafidhatun. Arti ayat ini apa? Secara tafsirnya, hifdzu ma'ihi fi rahmiha. Hifdzu ma'ihi, menjaga air mani zauj, fi rahmiha, ing dalam rahime zaujah. Wala tahtalu, dan tidak mereka daya siapa zaujah fi isqatihi, di dalam menggugurkan janin atau nutfah, nutfah. Wa yahtamilu, dan mengku apa hifdzu firashiha, menjaga tempat tidur mar'ah, alaihi ingatase zawaj. Wa yahtamilu, lan mengku apa hafidhatu, piro-piro wadah-wadah kami jaga, perempuan-perempuan yang terjaga. 5 yang menjaga, 5 maring barang fibihina, ing dalam rumah-rumahnya nisa. Yaitu apa saja yang ada dalam buyuti, mimma azwajihina, dari harta-harta suami-suami nisa. Wa anfusihina, lan dari diri para istri. Wajah izaran kuna ayyakuna, yang karena apa al-muradu yang dikehendaki, iku jami'u dzalik, sekabehane mekonon-mekonon, hifdzu ma'ihi fi rahimihi akhir,
lihtimal lafzi karena tercakup lafaz. Lalu maring kata jami'. Wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, utawi lafaz ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu tawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna dari pemimpin atau memimpin 'alan nisa ngatasi pira-pira perempuan-perempuan. Qad afada, maka teman-teman memberi faedah apabila kita mengkonon lafaz ar-rijal qawwamuna 'alan nisa luzumaha ing ketetepane zaujah, ta'atahu ing ta'ata zaujahu ing zauj, li anna wasfihi karena setuhune sifat zauj iku bil qiyami lawan melaksanakan alaiha yang zaujah yang tadi kang terapi apa wasfun zalika ing makonon khawwan ar-rijal. Jadi ini kemarin sudah dikatakan bahwa dalam kitab ini dibahas tentang ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima fadlun ala ba'din ya. Wa bima anfaqna min fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaibi wa hafidhun. Kemarin sudah dijelaskan apa ar-rijal qawwamun. Kita ungkap kembali ya untuk mengevaluasi flashback yang kemarin kita sudah kaji bahwa ayat ini biasa orang menyebut tentang ayat kepemimpinan. Lebih masyhur kepada ayat kepemimpinan, sehingga dalil untuk menjadi pemimpin yaitu seorang laki-laki itu biasanya mengambil mengutipnya dari ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan ini seperti yang sudah saya jelaskan juga, sebenarnya ayat ini ayat-ayat domestik ya, ayat domestik sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardawi. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa ini sebenarnya ayat domestik, ayat rumah tangga. Ayat rumah tangga di mana seorang laki-laki itu memimpin istri, suami memimpin istri. Kenapa ada dikatakan ayat ini rumah tangga? Karena di bawahnya ada syiqaq, ada nusyuz. Nah, syiqaq dan nusyuz itu adalah wilayah dalam rumah tangga. Nah, tapi banyak orang mengatakan ini bukan yang tadinya ranah domestik, ranah rumah tangga, tapi ditarik menjadi ranah umum, sehingga akhirnya banyak orang yang berpendapat bahwa hanya laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan tidak boleh. Nah itu, jadi yang tadi arahnya ayah sifatnya domestik ditarik ke arah publik. Nah ini efeknya sangat berbahaya dalam pengertian nanti perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, perempuan tidak bisa menjadi orang yang terjun dalam dunia publik. Perempuan dirumahkan saja karena ayat ini mereka mendefinisikan ayat ini dengan pengertian seperti itu. Padahal kata Yusuf Qardawi ya tidak begitu. Ayat ini tidak hanya sebatas bahwa laki-laki itu jadi pemimpin bagi perempuan, tidak ada koma, tidak ada penjelasan lain. Padahal di sini bima fadlullahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa seorang laki-laki menjadi pemimpin yang perempuan? Itu karena dia punya kelebihan atas yang lainnya. Sehingga banyak ulama yang menerjemah kelebihan itu adalah kelebihan fisik, laki-laki berotot, laki-laki kuat, laki-laki bisa mengayomi, laki-laki langkahnya tegak dan sebagainya, bisa membuat solusi, naik kemudian naik pohon dan macam-macam. Sementara perempuan tubuhnya yang lemah gemulai, kemudian lembut, kemudian langsing, kemudian halus, bisa kasar-kasar. Nah itu sebenarnya ini adalah stereotip saja. Stereotip itu ngerti nggak? Pelabelan karena kita terbiasa kalau perempuan itu cantik, ayu, lemes, kemudian laki-laki gagah perkasa. Nah itu padahal ada banyak
laki-laki yang cantik. Nah, ini yang dia lihat. Lah, bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin, ini kelebihan. Apabila laki-laki itu mempunyai kelebihan di atas perempuan yang ini atau istri dalam hal ini. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang membuat mereka menjadi pemimpin istri itu, yaitu ketika bisa memberi nafkah. Nyamiulan. Apa nyamiulan itu? Nafkah zahir, nafkah batin. Dalam hal ini amwalihim ya nafkah zahir, jajani, membiayai, merumahkan, memberi pakaian, memberi makanan. Nah, karena pengertian ini maka pantas seorang suami menjadi pemimpin bagi seorang istri jika ada dua kategori indikator itu tadi. Mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa saja? Sifat, kesabaran, ketangguhan, pengayoman, kemudian uang yang dinafkahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika suaminya tidak bisa memberi nafkah? Bagaimana jika suaminya kok kalah jauh, kalah pintar dibanding istrinya? Istrinya solitik itu selalu bisa memberikan jalan keluar. Suaminya enggak. Istrinya penghasilannya lebih, suaminya enggak. Nah, tidak ada salah kalau misalnya dalam keluarga itu kemudian yang menjadi pemimpin keluarga adalah istri, bukan suami, karena sudah memenuhi kriteria faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi ini bukan berarti ketika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga berarti kedudukan suami di bawah istri. Enggak. Dalam hal ini saya lebih berpendapat yang namanya sebuah keluarga itu adalah sebuah bentukan kolaborasi, saling support, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi terlepas dari kepala keluarganya seorang perempuan atau istri, dia tetap menjadi bagian dari bagiannya suami. Nah, ketika konsep itu saya menikah nih, kalau saya sudah menikah dengan suami, maka berarti saya menjadi bagian dari kehidupan suami. Saya mau menjadi penolong kalau suami tidak bisa. Saya menjadi pelindung kalau suami butuh perlindungan. Begitupun sebaliknya, suami sudah punya istri, dia akan siap menjadi bagian istri, yaitu suami menjadi penolong bagi istri, menjadi pelindung bagi istri. Jadi saling melengkapi. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, ketika saling melengkapi itu, kesadaran untuk saling melengkapi itu, insya Allah tidak ada lagi yang mengatakan bahwa suaminya lebih tinggi daripada istrinya atau istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Nah, inilah kesadaran persetaraannya di situ. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian ketika ditanya ayat fasolihatu, fasolihatu apa sih arti perempuan soleh? Di sini waqala Abdullah bin Saleh al-Fauzan rahimahullah, inna zawjata as-salihah sarat awnan min zawjiha ala takmin usratin salihah wa bina'an mujtama'un fadil wa awnat lahu ala umuri dinihi wa umuri dunyahi. Nah, kata Abdullah bin Saleh, dia mengatakan arti perempuan soleh itu adalah ketika seorang istri, seorang perempuan mampu menolong suaminya di dalam membentuk keluarga yang soleh. Apa itu yang soleh kalau dalam sebuah keluarga? Mawaddah, sakinah, warahmah, dan bisa membuat keluarga menjadi keluarga yang utama. Dan ketika seorang istri bisa menolong segala permasalahan keagamaan suaminya dan keagamaan dan masalah-masalah dunia suaminya, itu istri yang soleh. Jadi istri yang soleh itu seperti itu. Jadi ketika suami butuh untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah warahmah, istri langsung maju ke depan berdampingan, membentuk menciptakan keluarga yang sama katakan Samara bisa, Samara juga bisa. Intinya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini seperti itu. Itu kata
membentuk sebuah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, berarti 50-50. Istri berjuang, suami juga berjuang. Nah, kalau suami membiarkan istri membentuk keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, otomatis istri punya dianggap kecerdasannya, idenya dianggap oleh suaminya, dianggap, sehingga dia menjadi bagian partner. Ayo kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Ayo kita bentuk anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Tapi kalau seorang suami tidak melibatkan istri dalam membentuk keluarga yang samawa atau samarat, wah ya berarti ada ketidakpercayaan dari seorang suami kepada istri. Nah itu seperti itu. Terus berikutnya lagi adalah ada yang pernah ditanyakan ya, ada yang pernah ditanyakan ketika saya pernah bertanya kepada seorang murid saya, dan itu mahasiswa, menurutmu apa sih definisi arti mar'atus sholihah? Nah karena mungkin dia latar belakangnya pernah ngaji tentang definisi mar'atus sholihah, yaitu apabila suami datang dia menggembirakan, apabila suami datang dia harus tersenyum, kemudian apabila suami pergi dia harus menjaga hartanya, apabila diperintah maka taat, apabila suami tidak ada maka menjaga diri dan hartanya. Seperti itu definisi perempuan soleh. Menurut saya kurang tepat, menurut saya itu indikator saja, bukan definisi. Kalau definisi nanti, kalau definisi itu perempuan yang soleh berarti semuanya bentuknya adalah bersifat pelayanan, bukan menjadi partner. Lah iya, hadis itu kan apabila suami melihat kamu harus tersenyum, harus menggembirakan suami saja. Dan kemudian apabila suami memerintah kamu taat, berarti harus taat saja. Apabila suami tidak harus menjaga. Nah yang begitu kan kata saya itu tidak tepat ketika diartikan sebagai wanita yang soleh. Wanita yang solehah tadi seperti diungkapkan oleh Abdullah tadi, yaitu seorang istri yang bersama-sama membentuk suaminya, bersama-sama bahu-membahu dengan suaminya, membentuk keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Nah ini. Lah, kalau ternyata sering kan kita khairun nisa'in nadharta ilaiha saqatta wa in amartaha qata'atta wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Kita sering ya mendengar definisi surat hadis itu ya. Apabila kamu bertemu suamimu maka kamu harus berbuka cerah. Apabila diperintah suamimu maka harus taat. Apabila suamimu pergi maka harus menjaga diri dan hartanya. Sering. Lah itu sebenarnya apa sih? Ini asbabul wurudnya adalah, jadi kalau sebuah peristiwa yang mengiringi turunnya sebuah hadis maka itu dinamakan asbabul wurud. Kalau sebuah peristiwa yang mengiringi turunnya Al-Quran maka itu dinamakan asbabul nuzul. Saya pernah ngaji dan itu saya mendengar dari guru saya bahwa khairun nisa'in nadharta ilaiha saqatta itu asbabul wurudnya begini. Pada waktu itu ada para kaum Ansor, itu mereka sedih dan mereka berbondong-bondong bertanya kepada Nabi, ya Nabi, sepertinya kehidupan ini tidak adil ya. Kenapa? Nabi, saya cemburu dengan orang yang kaya raya, dia bisa beribadah apapun bentuknya, sudah dapat harta, bisa juga mencari pahala banyak. Apa kata Nabi? Umroh. Kalau umroh itu kan harus ada kekayaan, harus ada sama haji, ya tidak? Korban, zakat, infak, amal jariah, semua melibatkan harta. Dan orang kaya punya, sementara saya tidak punya. Bagaimana bisa saya bisa memperoleh pahala seperti orang-orang kaya tersebut, sementara untuk makan saja saya tidak punya? Itu mereka berkeluh kesah, curhat kepada Nabi. Terus kata Nabi, kamu punya istri? Punya. Nah itu. Kemudian Nabi bilang, khairun nisa'in nadharta ilaiha saqatta wa in amartaha aqwa'atta wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Jadi istrimu itu adalah kekayaan yang luar biasa.
itu sudah menyenangkan kamu, melebihi harta yang orang-orang kaya yang punya. Nah itu cara Nabi menghibur dan ingin menjelaskan bahwa sebenarnya mendapatkan pahala tidak harus dengan kekayaan. Nah, dengan mempunyai istri yang salihah, istri yang tadi seperti itu berarti sudah menunjukkan kebahagiaan. Nah, ini asbabul wurudnya. Lah kalian tahu asbabul wurudnya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, tahu nggak? Halo, ada yang tahu? Dulu tahu, sekarang lupa. Kalau dulu ketika pertama ngaji, dulu tidak tahu, sekarang tahu. Tapi begitu tahu, sekarang lupa. Nah, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ini secara asbabun nuzul yaitu namanya sahabat Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini memukul istri. Istrinya namanya Habibah. Nah, ketika dipukul, akhirnya Habibah balik ke rumah bapaknya, nusyus karena tidak izin kepada suaminya. Nah, akhirnya bapak sama Habibah itu tadi datang menghadap Rasul, cerita bla bahwa suaminya telah memukul. Terus kata Nabi, pukullah lagi suamimu, suruh kisos itu berarti kembali. Nah, tapi tiba-tiba Allah menghendaki jangan, kemudian turun ayat ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min. Ini Allah yang menunjukkan bahwa jangan pukul suami karena bagaimanapun suami itulah yang memberikan perlindungan kepada istri atas memberikan mahar, memberikan nafkah sehari-hari. Nah makanya kemudian qawwamun sendiri juga artinya banyak, tidak hanya menjadi pemimpin ya qawwamun itu, tapi juga dia mempunyai hati memberi perlindungan, kemudian membimbing. Nah ini itu salah satu ayat-ayat asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa ketika seorang suami ingin balas memukul, kemudian Allah menjelaskan lebih baik jangan memukul, tapi mensadarkan bahwa suamimu juga adalah orang yang memberi nafkah kehidupanmu, beri mahar. Itu artinya apa? Untuk saling mengingatkan kelebihan. Saya malah melihat perkawinan yang awet, perkawinan yang sepanjang, bisa berlaku sepanjang zaman itu sampai dengan menua bersama atau kakek-kakek dan nenek-nenek itu, karena setiap segala persoalan selalu diatasi dengan saling melihat kelebihan. Misalnya kita bertengkar sama suaminya, otomatis yang ada dalam pikiran kita, suami itu kurangnya bla 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 bla, maka saya harus pergi, saya harus cerai, harus pisah. Tapi ketika kesadaran, tapi suami saya dia sayang sama saya, suami saya dia hebat, sabar ke saya, suami saya. Nah akhirnya yang tadinya marah menjadi menurun karena melihat kelebihan. Begitu pula seorang suami ketika benci kepada istrinya, maka dia juga harus melihat bagaimana istrinya sayang menyediakan kebutuhan seluruh rumah tangganya, merawat anak-anaknya dan sebagainya. Nah akhirnya yang tadinya bertengkar menjadi apa? Damai. Dia tidak akan melihat kelebihan orang lain, tapi melihat memutar kembali kelebihan-kelebihan istri. Begitu pun istri akan memutar kembali kelebihan-kelebihan suami. Ini ada dalam riwayat sahabat ya, dalam hal ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenal orang yang keras sekali. Saking kerasnya banyak orang yang takut, maka dikatakan sebagai Umar Faruq. Nah, karena banyak orang yang takut, suatu ketika ada seorang sahabat lain, dia bertengkar sama istrinya. Ya Allah, saya ingin melaporkan sifat istri saya, karena saya tahu sahabat Umar itu adalah sahabat yang tegas. Pasti nanti dia akan menegur istri saya karena tegas dan antara hak dan batil pasti. Datanglah seorang sahabat itu ke rumahnya Umar. Tiba-tiba sampai pintu dia mendengar
istri Sayyidina Umar itu sedang marah-marah. Nah Sayyidina Umar duduk di situ diam saja ngomong. Itu kaget luar biasa sahabat itu. Loh, kok diam saja? Padahal Sayyidina Umar itu orang yang paling keras. Setiap apapun dia maju, tapi di depan istrinya dia diam saja. Akhirnya dia bilang, berarti kan itu sama dengan istri saya. Ya, sama dengan istri saya. Istri suami sahabat Umar. Berarti kalau saya menceritakan problem rumah tangga saya, ya itu seperti itu gambarannya. Hanya ditunggulah sampai akhirnya Umar keluar. Makunten Umar, sahabat Umar. Saya melihat tadi peristiwa tadi, padahal saya tadinya pengen bercerita bahwa istri saya sering mengomeli saya, sering memarahi saya. Saya pengen minta nasihat untuk istri saya, tapi tiba-tiba saya melihat engkau diperlakukan begitu oleh istri engkau. Jawabnya Umar, iya betul. Dan saya selalu diam kalau istri memperlakukan itu, karena saya tahu betapa berat beban seorang istri. Tugas dan bertanggung jawab seorang istri itu berat, menyediakan segala kebutuhan saya dan segala kebutuhan anak-anak saya dan mengatur rumah. Nah itu kata siapa? Sayyidina Umar ya. Nah kemudian kita kembali di sini bahwa akhirnya apa? Makna hafidhah itu tadi setelah rangkaian as-salihah, perempuan salihah tadi dikemukakan, hafidhatul lil ghaibi itu yakni ghaibat zawjiha, yaitu Allah menghendaki ketika seorang suami tidak ada di samping istri. La ta'ti orang tadi sohok zauj fi maghribati bima yakrum. Seorang istri itu tidak akan mendatangi segala sesuatu yang membuat benci suaminya ketika suaminya berada di sampingnya, kalau dia melakukan sesuatu di luar pantauan suami. Nah ini yakni maknanya seperti itu. Hafidhatul ghaib itu menjaga ketika suami tidak ada, dan dia ketika suami tidak ada dia tidak mau mendatangkan hal-hal yang membuat suaminya marah ketika dia tidak ada. Misalnya apa? Misalnya ada orang dimasukkan ke rumah yang orang tersebut suaminya tidak suka, atau kalau dia selingkuhannya datang ke rumah. Nah itu. Nah ini arti dari hafidhatul lil ghaib. Nah kemudian di sini juga ada makna hafidhatul ghaib menurut mufassir yang lain, yang di sini dijelaskan adalah yang pertama, ini saya sudah merangkum ya. Pertama al-awwal annahunna hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah iyyahunna, ay la yatayassaru lahunna hifdzun illa bitaufiqillah. Artinya apa? Yaitu perempuan yang menjadi terjaga karena Allah sebenarnya telah menjaga perempuan itu, dan menjaga perempuan tidak gampang kecuali karena taufiqillah. Pertolongannya siapa? Allah. Itu arti dari ayat tadi. Hafidhatun lil ghaib. Annahunna hafidhatul ghaib bima hafidhallah iyyahunna ayla. Karena memang Allah menjaga perempuan. Karena sebab Allah semata saja. Seorang perempuan menjadi hafidhah itu karena semata-mata Allah menganugerahkan penjagaan terhadap perempuan tersebut. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, bima hafidhallah artinya apa ya? Bima hafidhallah, hafidhatul ghaib bima hafidhallah. Bima hafidhallah arti yang kedua adalah perempuan bisa menjaga diri karena sebab mereka menjaga batasan hukum dan perintah Allah. Jadi perempuan itu bisa menjaga dirinya sendiri karena awalnya dimulai dari dia bisa menjaga had-had hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah, termasuk juga hak-hak dan kewajiban suami. Jadi kalau kita itu bisa menghormati, bisa menjaga kehormatan suami, menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah, perintah-perintah Allah dilaksanakan, maka pasti perempuan itu adalah perempuan yang hafidhah, terjaga. Nah, terjaga. Tapi ini berlaku
resiprokal. Resiprokal itu adalah mubadalah, kesalingan. Kalau seorang perempuan bisa menjaga dirinya karena dia sudah melakukan hal-hal yang baik terhadap Allah dan suaminya, maka suaminya juga begitu. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin membuat istri kita terjaga? Bagaimana kalau ingin membuat istri kita menjadi istri solehah? Pertama, solehah, membentuk istri yang solehah, suaminya harus menunjukkan perilaku yang soleh lebih dulu. Ya, perilaku yang soleh lebih dulu, karena sifat istri itu adalah cerminan dari perilaku suami. Apalagi kalau yang menikahnya masih gadis, masih belum pengalaman, belum pernah mondok sama sekali, sekolah juga belum tinggi-tinggi benar. Perempuan yang begitu kemudian ditakdirkan jodohnya cepat, menikahnya cepat, otomatis yang membentuk pribadinya itu adalah suaminya, bukan gurunya, bukan ibunya, tapi siapa? Suaminya. Kalau suaminya mengajarkan pelit pikir, istri juga nanti akan pikir. Kalau suaminya mengajarkan pemarah, maka istrinya juga akan pemarah. Kalau suaminya suka mencaci maki, maka istrinya juga akan mencaci maki. Jadi bima hafidhullah itu terkorelasi. Ya, jadi kalau ingin istri yang solehah, maka berlaku soleh dulu. Siapanya? Suaminya. Kemudian menurut mufassir lain, bima hafidhullah, hafidhatun bil ghaibi bima hafidhullah, itu artinya ditafsir lagi, perempuan bila tidak bisa tanggung jawab kepada kewajiban terhadap Allah dan terhadap suaminya, maka otomatis dia bukan perempuan terjaga. Dia bukan perempuan terjaga. Nah ini ibaratnya ini adalah ibaratnya annahunna hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah iyyahun ay la yatassarrahunna hifdzun illa bi taufiqillah. Nah ini definisi mufassir yang mengidofkan masdar kepada maf'ulnya. Nah itu. Jadi penjaga, perempuan yang terjaga itu artinya seperti itu. Dan itu melibatkan suami, melibatkan tiga pelaku, Allah, suami, dan istri itu sendiri. Jadi kalau ingin membuat perempuan mar'atus sholihah, kemudian qanitat, kemudian lagi satunya lagi apa tadi? Hafidhah sholihah, hafidhah qanitat, yang akan melibatkan tiga ini, yaitu bagaimana peran suami, bagaimana seorang istri itu melakukan kegiatan ibadahnya dengan Allah, nah baru nanti akan berimbas kepada dirinya sendiri. Nah tadi dikatakan kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sebagai validitas kepemimpinan seorang laki-laki. Itu karena ayat ini tadi ya, ayatnya ar-rijalu qawwamuna. Padahal qawwamun itu bukan berarti pemimpin saja, tapi yang lebih masyhur memang seperti itu. Tapi kemudian ini menjadi justifikasi bahwa kalau segala sesuatu dipimpin perempuan maka tak becus. Nah ini juga dalam hadis juga dikuatkan. Apa hadisnya? La yuflihul qawm walau amrun mumra'ah. Walau amrun mumra'atan. Jadi tidak akan beruntung apabila sebuah kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Nah itu hadisnya, ayat-ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang yang mengatakan kalau perempuan menjadi pemimpin itu pasti amburadul, pasti hancur, karena berpegang kepada ayat Quran itu dan hadis itu. Nah bagaimana kita melihat realitas sekarang? Banyak perempuan jadi pemimpin ya? Banyak. Saya sendiri misalnya, kata orang saya jadi rektor, itu kan pemimpin. Kemudian kepala desa yang jadi perempuan yang jadi kepala desa, kemudian presiden yang dari perempuan dan sebagainya. Nah sebenarnya sah-sah saja. Dan kalau kita mentafsiri ayat Al-Quran
dan hadis itu dilihat dari metodologi penafsirannya. Apa sih metodologi pentafsiran itu? Ya bagaimana cara kita mentafsiri sebuah hadis atau sebuah ayat dengan perangkat-perangkat yang sesuai dengan kajian kebenaran ilmiah, yang nanti dengan metode itu kita berharap penafsiran ayatnya, penafsiran hadisnya itu menjadi benar dan valid. Lalu pemberatan itu adalah kalau kita menggunakan pentafsiran hadis ini dengan cara kontekstual. Misalnya, kenapa hadis ini ada? Apakah ini hadis ini bisa terus dipakai untuk dijadikan hukum pegangan dari mulai hadis ini terbit sampai sekarang, ataukah hanya berlaku pada masanya? Itu berarti metodologi yang kita gunakan. Nah, kalau melihat pengen mentafsir hadis ini benar, tadi harus tahu apa asbabul wurud. Jadi apa hadis itu kok ujuk-ujuk timbul, tidak menuntut sebuah negara ketika perempuan yang menjadi pemimpinnya, kok ujuk-ujuk ada bunyi teks hadis seperti itu. Nah itu sulit. Ternyata pada waktu itu Nabi pernah berkirim surat kepada Raja Kisra untuk masuk Islam, tapi tiba-tiba surat itu disobek-sobek oleh Raja Kisra. Nah Nabi mendengar itu sedih. Nah terus kemudian suatu ketika dia mendengar bahwa Raja Kisra itu sudah meninggal dunia, digantikan oleh anaknya yang bernama Putri Buaran. Nah ketika digantikan oleh anaknya tersebut, Nabi berkata, la yuflihal qaum walau amrun mumra'a. Apa maksudnya? Karena anak raja itu masih sangat muda, masih gadis, belum punya pengalaman pendidikan, belum punya pengalaman kehidupan, apalagi pengalaman pemimpin. Nah jelas akhirnya kerajaan itu runtuh dalam pengertian tidak berhasil ketika dipimpin oleh Putri Buaran tadi. Berarti kalau begitu kita ambil kesimpulan bahwa teks hadis itu tidak bisa ditarik sampai ke sini, tapi teks hadis itu hanya berlaku pada saat itu. Pada saat itu. Nah, kalau misalnya ditarik sampai saat ini, ada orang yang masih menarik teks itu sampai saat ini. Nah, kita juga nanti mengabaikan bagaimana peran Ratu Bilqis. Ya tidak. Ratu Bilqis itu seorang putri raja, bukan putri raja, raja putri, raja perempuan. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah, Siti Hafsah. Kemudian banyak pemimpin-pemimpin perempuan dalam Islam. Berarti benar kalau hadis ini yaitu situasional. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang kurang cakap, kurang mampu mumpuni, apalagi tidak punya wibawa sama sekali, ya maka hadis ini yang berlaku. Konteksnya seperti itu. Nah, kemudian di sini sangat menarik ya, closingnya Yai Musonif, bahwa closingnya tadi penjagaan mahafidullah bima hafidullah itu adalah mahafidullah hukubarun ala azwajihim haitsu amaruhum bil adli alaihim wa imsakihim bil ma'ruf wa yaqadihim ujurahum, yaitu ketika Allah menjaga hak-hak perempuan, istri-istri atas penjagaan suami-suaminya, itu harus berbanding lurus. Berbanding lurus yaitu apa? Haitsu amarahum, tatkala Allah memerintahkan kepada para suami bil adli alaihinna, untuk bersifat adil kepada para istri. Wa imsakihin bil ma'ruf, dan mempergauli dengan baik. Wa yaqta'ihim ujurahum, dan memberikan nafkah-nafkahnya. Nah itu. Jadi kalau pengen perempuan bisa menjadi terjaga, menjadi wanita hafizat, sholihah, maka seorang suami itu tadi harus berlaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjaga hak-haknya, memberi nafkahnya, memberi perlindungannya.
Jam berapa? Jam 2.49. Belum. Sudah lebih banyak banget tadi gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kembali. Nyuwun ngapunten para sahabat-sahabat saya tadi nggak lihat jam, enak bersendiri saja. Tapi moga-moga pembelajaran tentang tafsir ayat bima hafizullah itu sedikitnya bisa bisa memberikan kepada kita tentang sebuah arti bahwa hafizat dan wanita itu tidak hanya dituntut kepada seorang perempuan, tapi dituntut juga kepada laki-laki. Wal nisa'i huququn kama anna lirrijali 'alaihinna huququn bil ma'ruf. Kira-kira seperti itu. Bagi seorang perempuan ada hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki atas perempuan dengan cara memperlakukan perempuan dengan baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.